Di dalam kamar Dennis, Nike meletakkan tas kecilnya di atas meja kecil, lalu duduk di sofa putih yang ada di kamar itu. Seperti biasanya, saat itu Nike mengenakan baju seragam kantor perusahaan, mengenakan blazer dan blouse berwarna kuning muda. Seragam itu harus dikenakan oleh seluruh karyawati di perusahaan Dennis itu. Ya, sebenarnya itu perusahaan punya Tante Amy, tapi Tante Amy memakai nama Dennis sebagai ownernya. Dennis duduk di samping Nike sambil berkata, "Perasaan dari hari ke hari, kamu semakin cantik aja, Nike. Duh, gombal gitu pasti ada maunya." "Memang ada mauku, Nike." "Mau apaan?" tanya Nike sambil merapatkan duduknya pada Dennis. "Kita kan bakal jadi suami istri, tapi selama ini kita belum pernah lebih jauh dari pedoan," ucap Dennis. "Aku kan hanya ikut kemauan Ban Dennis aja. Kalau abang cuma ingin di situ, ya aku kasihkan itu. Kalau abang mau yang lainnya ya pasti akan aku kasih juga. Walaupun aku belum pernah merasakannya sama cowok selama ini," sahut Nike. "Kalau aku mau yang bawah, dikasih gak?" tanya Dennis sambil berusaha membuat Nike merasa terpancing. "Ban, dengarnya saja, Nike sudah merinding nih," ucap Nike. "Tapi kamu benar-benar masih tulen asri kan?" tanya Dennis. "Masih, Ban. Kalau Nike terbukti berbohong, di malam pertama kita nanti abang boleh hukum aku apa saja deh," sahut Nike. "Kalau aku ingin membuktikannya, sekarang boleh apa enggak?" tanya Dennis dengan desir keinginannya yang semakin naik. "Boleh saja abangku sayang, asalkan ada kepastian dulu kapan kita akan menikah." "Tentu saja kamu harus jadi mualaf dulu, Beb." "Aku sudah jadi mualaf, Bang," sahut Nike. "Hah, yang benar," sahut Dennis kaget. "Serius, Bang, surat resminya juga ada," ucap Nike. "Di mana kamu resmi jadi mualaf, Beb?" tanya Dennis. "Di masjid dekat rumah," jawab Nike. "Kapan itu terjadi?" "Kira-kira 2 minggu yang lalu." "Kok gak bilang-bilang sama Aban?" "Kan agama itu urusan pribadiku dengan Tuhan. Nike jadi mualaf atas kesadaran sendiri, bukan karena paksaan dari Bang Dennis. Makanya Nike diam-diam saja." "Sebelum jadi mualaf, kamu tentunya belajar dulu kan?" "Iya, Ban. Aku diajari sepupuku yang sudah duluan jadi mualaf." "Mamamu marah nggak?" tanya Dennis. "Nggak, kan familiku banyak yang sudah jadi mualaf," sahut Nike. Dennis jadi terharu mendengar pengakuan Nike saat itu, karena Nike sudah jadi mualaf atas kesadarannya sendiri. Dennis bahkan membatalkan niatnya untuk membuktikan bahwa Nike beneran masih ting-ting saat itu. Karena Dennis tidak mau mengotori hidup Nike yang dianggap masih bersih dan suci itu. Dennis tak mau terlalu banyak bergelimang blosa. Terutama Nike yang sudah menjadi mualaf itu harus dia junjung tinggi, bukannya malah merusak kehormatannya. Akhirnya Dennis dan Nike hanya ngobrol ke barat ke timur saja, selanjutnya tanpa ada poin yang penting. Lalu Dennis pun mengizinkan Nike untuk pulang dengan motor barunya, yang dibeli dari sebagian isi cek hadiah darinya itu. Setelah Nike pulang, Dennis pun tidur dengan nyenyaknya. Jam 9 malam, Dennis terbangun karena perutnya terasa lapar. Setelah termenung sesaat, dia pun berganti pakaian lengkap dengan jaket kulitnya. Kemudian dikeluarkanlah mobilnya dari garasi. Selanjutnya menuju sebuah restoran yang buka 24 jam. Dennis cuma minta french fries dan ayam goreng crispy pedas. Ketika Dennis baru saja akan mulai menikmati pesanannya itu, terdengar suara perempuan di samping kanannya. "Selamat malam, bos," ucapnya. Ketika menoleh ke arah datangnya suara itu, ternyata yang menyapa Dennis itu seorang perempuan muda yang hitam manis, yang tak lain dia adalah dari karyawatinya sendiri yang bernama Christina. "Malam juga," sapa Dennis seraya mengangguk dan tersenyum. "Sama siapa kamu, Tina?" tanya Dennis. "Sendirian saja, bos," sahut Christina yang biasa dipanggil Pim itu kalau di kantor. "Ayolah, kalau begitu kamu pesan makanan sana, mau makan apa?" "Saya sudah selesai makan, bos." "Kalau begitu, temani saya makan deh. Ayo duduk di situ," ucap Dennis sambil menunjuk ke kursi yang berada di depannya. Christina pun duduk di kursi yang ditunjuk oleh Dennis. Dennis sudah tahu bahwa Christina punya suami yang bekerja di kapal barang di luar negeri.
dan hanya pulang 9 bulan sekali, karena suaminya 9 bulan di laut, 3 bulan di darat. Demis sebenarnya sudah sering memberikan pancingan-pancingan pada Tina, karena Demis suka sekali dengan wanita yang hitam manis seperti Christina itu. Tadinya Demis cuma iseng saja, suka mengirim WA padanya, dan ternyata selalu saja mendapat sambutan yang hangat darinya. Tapi Demis belum pernah melakukan apa-apa dengannya, karena Demis pun ragu untuk melangkah yang terlalu jauh dengan karyawatinya sendiri. Tadi pada waktu Demis melepaskan Mike begitu saja, sebenarnya ada yang dia tahan-tahan di dalam batinnya. Hal itu demi kenyamanan batin Nika, Denis membatalkan niatnya untuk membuktikan beneran masih tulen atau tidaknya kekasihnya yang jelita dan sangat patuh itu. Lalu Denis mencoba melupakannya dengan istirahat total. Tapi setelah bangun tidur, di saat yang tidak tepat, keinginannya itu malahan bangun lagi. Sedangkan Bagnin di tengah cuti bulanan. Maka perjumpaan tak disengaja dengan Christina ini merupakan celah yang menggembirakan bagi Demis. Karena belakangan ini, Demis punya desir khusus kepada karyawatinya yang usianya baru 21 tahun itu. Hanya 2-3 tahun lebih tua darinya. Maka obrolan lewat WA yang terkadang sudah melewati batas gitu, kini ini dia buktikan dalam kenyataan. Bahkan Denis masih menyimpan obrolan WA dengan Tina sewaktu di luar jam kerja itu. "Tina, kamu siap berbagi rasa denganku?" Tanya Denis. "Siaplah, kapan dan di mana bos?" Tanya balik Tina. "Nanti ya, Denis mau pilih waktu yang terbaik," balas Denis. "Tapi jangan lama-lama bos, suami saya keburu pulang bos," sahut Tina. "Memangnya kapan suamimu pulang?" "Mungkin pertengahan bulan depan," sahutnya. Dan kini perempuan hitam manis yang sudah janjian mau saling memberi di WA itu sudah muncul sendiri di depan mata Denis malam itu. "Bagaimana kalau rencana kita yang di WA itu sekarang saja dilaksanakannya Tina?" tanya Denis ketika Christina sedang tersenyum-senyum manis di depannya itu. Dia kelihatan agak kaget dengan pertanyaan Denis itu dan tidak langsung menjawab. "Sekarang bos?" tanyanya mengambang. "Iya," sahut Denis cepat. "Di mana?" tanyanya. "Di rumahku aja," sahut Denis. "Tapi di rumah bos kan dijagain satpam. Kalau mereka melihat saya, pasti gempar di kantor nanti," ucap Tina. "Takkan ada yang melihat kamu, Tin. Nanti kamu ngumpet aja di jok belakang mobilku. Kacanya kan gelap. Takkan ada yang melihatmu dari luar." Mobil langsung ku masukkan ke dalam garasi. Setelah pintu garasinya ditutup, kamu turun dan ikut aku masuk ke dalam kamarku. Kan dari garasi ada pintu yang langsung menuju kamarku, jelas Denis. Christina termenung lagi. "Bagaimana?" disak Denis. "Dijamin aman ini bos?" tanya Tina. "Amanlah," jawab Denis. Wanita muda yang bekerja di bagian operasional perusahaannya itu termenung lagi sesaat, lalu berkata perlahan, "Iya Der, tapi saya gak bawa pakaian ganti ini. Banyak pakaian perem di kamarku, punya tanteku, tenang saja," ucap Denis. "Iya deh, saya juga sudah penasaran ingin sama bos semalam suntuk," ucap Christina sambil tersipu-sipu. "Iya, nanti kita lakukan semuanya sampai hilang rasa penasarannya itu, oke?" "Oke bos," sahutnya. Beberapa saat kemudian, Christina sudah duduk di sep belakang mobil Denis yang sudah mulai keluar dari parkiran restoran yang murah meriah itu. Sesuai dengan yang sudah diatur oleh Denis, pintu gerbang dibuka oleh 2 orang satpam wanita. Kemudian mobil Denis langsung masuk ke dalam garasi yang pintunya terbuka sendiri setelah Denis memijat remote control yang selalu tersimpan di laci dashboard mobilnya. Sementara Christina tetap berusaha sembunyi di set belakang. Padahal seandainya pun dia duduk seperti biasa, tetap takkan terlihat dari luar karena kaca mobil Denis itu gelap semua. Setelah mobilnya berada di dalam garasi, pintu garasi pun menutup sendiri secara otomatis. Christina pun turun dari mobil, lalu dibukalah oleh Denis pintu yang menghubungkan garasi dengan kamarnya itu. Setelah berada di dalam kamar itu, Christina seperti terheran-heran. "Baru tahu saya kalau dari garasi ada jalan langsung menuju ke kamar bos," batinnya. Setelah menutupkan pintu yang menghubungkan kamarnya dengan garasi itu, Denis sudah langsung mendekati Tina dari belakang, dan Tina malah diam saja.
Bahkan beberapa saat kemudian, dia berkata, "Saya merasa seperti bermimpi, bos. Tadinya saya pikir bos cuma bercanda aja di WA itu. Biar tahunya beneran terjadi ini. Sejak kamu kirim foto bentuknya itu di WA, aku jadi gak sabar lagi untuk segera memilikinya, Tin," bisik Demis. "Gini, jadi malu saya sampai ngirim foto itu segala sama bos. Saking inginnya saya disayang sama bos," sahut Tina malu-malu kucing. "Iya, Tim, malam ini keinginan kamu itu akan aku wujudkan," bisik Demis. "Tapi kamu cukai cernuah Jans dan jaket tebal gini, Tim," nyusahin Demis donge, rajuk Demis. "Sebentar bos, saya hilangkan dulu yang nyusahin itu ya," kata Christina, dan segera mempersiapkan segala hidangan yang malam itu khusus untuk bosnya itu. Akhirnya malam itu, Tina mendapatkan semua jawaban atas rasa penasarannya selama ini terhadap Demis. Karena malam itu, Tina dibuat terkagum-kagum oleh hebatnya seorang Denis yang mampu mempertahankan lamanya pertandingan. Sehingga akibat Demis yang bisa mengulur-ulur waktu itu, Tina sampai berhasil dapat 5 kali dan yang kelima itu secara bersamaan. Sehingga Tina malam itu benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. "Bos, terima kasih ya," bisik Tina di sela-sela nafasnya yang belum beraturan. "Kok kamu yang terima kasih, Tim?" tanya Denis. "Iya bos, karena sawah Tina sudah lama tidak dapat pengairan, dan malam ini pengairannya sangat melimpah ruah," sahut Tina dengan senyum manisnya. "Iya Tin, aku juga makasih ya," balas Denis. "Lain kali bisa lagi kan bos?" tanya Tina ingin tahu. "Pasti bisa Tim, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang ini," ucap Denis. Akhirnya setelah mereka berdua beristirahat, Denis pun mengantarkan Tina pulang. Tetapi sebelum pulang, Tina masih sempat merajuk ingin nambah. Dan tentu saja, Denis oke-oke saja. "Denis gitu lau. Apakah kejadian malam itu akan aman-aman saja? Dan apakah Denis akan mendapatkan kisah barunya lagi?" Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa.